kayak Apa? kayak semacam cerdas cermat ya ibaratnya. Iya, cerdas beda ya bahasanya. Aku bingung. Ya cerdas cermat denger yang ngebangunin gue itu bukan kayak ayam berkokok gitu, bukan. Terus apaan? Tapi teriakan orang kena jambret, jambret. SMP juga pernah minggat sebulan full nggak pernah masuk sekolah. Tahu-tahu masuk ulangan tengah semester aja. Ke mall cuma mainin liftnya doang, naik turun naik turun. Apa namanya? Dari keluarga yang ekonominya susah ya, bisa dibilang, soalnya gue dari SD itu seragam, buku semuanya warisan sama dari tetangga semua. Ya ampun, beneran sampai segitunya lu? Ya, gue dulu jualan nasi uduk pagi-pagi, bantuin nyokap gue gitu. Oh itu. Alright, pertama-tama thank you banget udah nyiapin waktunya. Walaupun dadakan, cuma ya asik lah ya, gila. Gue dari kemarin sebenarnya gue nyari orang, ada kayak mau bikin janji sama temen gitu kan, tapi memang ya kondisinya lagi kurang stabil juga, jadi belum memungkinkan gitu buat bikin konten gitu. Nah, gue emang kepikiran pengen ngobrol sama lo itu dari seminggu yang lalu sebetulnya gitu kan. Nah, gue udah coba ngajak Eco gitu kan, ayo Cok, gue pengen ngobrol gitu. Nah, cuma emang kebetulan si Eco lagi sibuk banget sama kerjaannya. Sibuk ya. Ya lagi terus sibuk dia sama kerjaannya, jadi dia minta postpone dulu sampai minggu depan. Ya udahlah. Nah, ini lo ini bisa dibilang gue curi start nih jadinya gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Jadi memang lo sendiri ya? Apa tuh? Atau berdua sih sebenarnya yang jadi hostnya? Jadi hostnya sebenarnya siapa aja gitu. Cuma memang kebanyakan selama ini gue yang selalu nge-host gitu kan. Tuh kadang juga ada Eco gitu. Cuma ada yang lain juga. Tergantung kesibukan aja, gitu kan. Siapa yang nyantai, siapa yang otaknya lagi fresh, dia yang nge-host gitu. Ya, jadi di awal pertama gue udah bilang makasih banyak buat Kidut, lo udah luangin waktunya walaupun dadakan, bener-bener mendadak, langsung bilang oke, dan gue langsung siapin semuanya. Gila lo. Yang pasti gue mau ngucapin, apa yang nggak buat Oli gitu loh. Yang pasti gue mau ngucapin selamat datang di podcast Sebangku. Podcast Sebangku ini masih bagian dari Teras Rumah yang cuma publikasinya aja adanya di YouTube. Makanya di sini gue ngajakin kita pakai video. Nah, karena kondisi saat ini masih PSBB ketat, jadi ya gue juga belum memberanikan diri buat ketemu teman-teman secara langsung. Gitu. Jadi untuk sementara ini ya kita masih via virtual dulu aja deh gitu kan. Ya, seadanya nggak apa-apa. Ya. Siap. Kali ini gue ngobrol sama kawan gue atas nama Muhammad Rizky Ramadan. Gila, namanya berat banget bro. Gue kenal lu. Lama gue ngisi lembar jawaban komputernya. sama Saking panjangnya. mau nggak mau disingkat-singkat jadinya ya. Bikin singkatan sendiri. Aduh, gue saking kesingkat-singkatnya juga nama gue, sampai di KTP gue kesingkat-singkat. Salah semua KTP gue sama akte gue beda penulisan, jadi pusing gue makanya kan. Yang lain udah ngerjain soal, kita masih ngerjain nama. Iya bener, masih ngebulutin ya kan. Aduh, mana itu pensil kalau ketajaman kagak boleh, ngeri ketusuk kan kertasnya kalau ketajaman kan. Ya, awal perjumpaan gue sama Kidut, oke, gue lupa ngasih tahu, Muhammad Rizky Ramadan biasa dipanggil Kidut sama teman-teman.
Gak usah dicari lah sejarahnya kenapa disebut Kidut, oh gitu aja lah ya, karena nama Rizky cukup banyak, ya kan? Karena nama Rizky cukup banyak, jadi ya oke lah gitu, jadi harus ada pembedanya. Awal kita ketemu itu di salah satu kegiatan Nama panggilan gue tuh banyak banget semasa hidup gue ya. Kayaknya yang nama Rizky itu tiap tongkrongan itu punya nama panggilan masing-masing deh. Iya. Iya kan? Soalnya gue punya temen Pas SD dipanggil Boim, SMP dipanggil Rizky, SMA dipanggil OT, buset OT. pas di komunitas di OT, orga tunggal. Ajib. Ya, kita awal ketemu sebenarnya di kegiatan relawanan kan ya. Kegiatan yang di masjid itu masih ingat gak, Dut? Sebenarnya. Iya, di Bogor 2016 ya. Oh iya 2017 betul. 2016. 2017. Lupa gue. 2017. Sebenarnya sebelum itu kita pernah ketemu tuh, ada kegiatan yang di Museum Gajah. Bukan kegiatan kerelawanan sih, jadi ngeliatin gue lo ya? Hah? Ngeliatin gue kan gue gajahnya. Gue nggak masuk ke sana ya. Di waktu ada kegiatan mengatasnamakan satu komunitas itu, dia bikin kegiatan di Museum Gajah itu kan. Yang kita ada jalan sehat ke HI kalau nggak salah. Lo ikut nggak? Oh iya benar. Iya, yang jalan sehat ke HI. Nah di situ. Iya benar. Sebenarnya di situ gue pertama kali ketemu gitu, cuma yang ngobrol intens belum lah gitu kan. Karena gue terlalu sibuk dengan rombongan. Lo udah stalking gue ya? Gue terlalu sibuk dengan rombongan dari Tangerang itu soalnya kan. ya lo tau lah dulu apa mengatasnamakan Tangerang itu kayaknya gimana gitu kan. Iya. Oke, Dut, gue pengen tahu sebenarnya lo itu bagaimana sih kalau di dunia nyata? Di dunia nyata? Iya, lo tuh siapa sebenarnya? Biasa aja. Nih, lo itu siapa gitu sebagai pekerja? Gue itu apa? Gue tuh bekerja sebagai banker sebenarnya aslinya. Tersesatnya di banker ya. Kenapa lo bisa bilang tersesat? Gue di banker itu iya tersesat sih. Sebenarnya nggak pengen jadi banker tapi nyemplungnya di banker gimana dong? Awal nyemplungnya itu dari 2011. Oke. Ini udah bank keempat yang gue kerja. Tempat kerjanya ini bank keempat. Serius lo? Tua banget kan gue, makasih Li. gue sengaja dari awal kagak nyebut angka lahir lo, ya kan gue sengaja gitu. Tapi kenapa lo yang mention sendiri? Enggak, sampai akhirnya sekarang lo di BUMN. Kalau gue kan ya? Dunia kerelawanannya itu BUMD. Oh BUMD ya, iya. Nah sampai akhir lo bisa bisa kerja di BUMD itu gimana emangnya? Pas dulu 2013 bank yang tempat gue sekarang kerja itu open recruitment di Palembang, tempat gue domisili. KTP gue sesuai KTP gue ya. Iya. Nah di situ gue apply karena gue dulu juga kerjanya di bank BUMN tapi yang syariah. Oke, iya. Gue kerjanya dulu nggak di Palembang tapi di Batu Raja, itu 5 jam jaraknya dari Palembang. Wow, jalur darat lagi ya? Oke. Ya, jalur darat. Jadi gue setiap weekend baru balik ke Palembang kan, karena bank ini yang BUMD ini buka open recruitment di Palembang, jadi gue apply, keterima, makanya gue kerja di situ sekarang.
Dan naasnya bank tempat gue yang di Palembang itu tutup, jadi dimutasi ke Jakarta. Makanya ketemu lu, Li. Oh, jadi lo orang-orang mutasian ya? Tapi Mutasi. mutasi lo seru banget loh. Orang mutasi ke daerah, dia mutasi ke Jakarta. Iya. Itu gimana? Untungnya gue itu pas di Jakarta ini kan gue nggak kenal sama siapa-siapa ya. Cuman kenal sama dunia kerelawanan. Nah, dunia kerelawan ini nih buat gue beruntung lah istilahnya ya, ketemu kayak Ico dan lain-lain. Jadi yang nyariin gue kosan segala macem, gue kontak pertama kali tuh Eco. Serius lo? Sama anak-anak regional Jakarta, Tangerang. Iya. Oh. Itu yang gue kontak, minta cariin kosan, untuk cariin ini. Oh gitu. Jadi emang sebelumnya lo emang udah kenal beberapa orang dulu gitu ya? Karena kegiatan bareng itu ya? Iya. Orang Tangerang, orang Tangsel ya. Oh gitu. Oh, gue kira lo modal nekat gitu datang ke sini baru lo ngubek-ngubek gitu kan, atau enggak lo ada saudara, lo minta tolong saudara lo gitu. Makanya gue terdampar di Gajah Mada ini gara-gara andil besarnya Eco. Oh, tuh hari Eco masih di situ juga kan? Bener. Oh gitu, berarti Eco yang nyariin ya? Iya, Eco, Ahmed. Oh. Dan sampai saat ini lo masih di kawasan Gajah Mada? Iya, kawasan Gajah Mada. Oke. Nah, nih gua salah satu, bukan pemerhati ya, gua bukan penikmat sih, gue pengguna sosial media gitu. Dan di salah satu following gue itu ada lo gitu kan. Nah, memang dari tiap orang-orang yang gue follow itu punya apa ya? Punya karakteristik masing-masing lah gitu ya. Walaupun yang serupa, ada yang enggak serupa, yang mirip-mirip gitu kan. Nah, cuma memang salah satunya lo itu yang menurut gue tuh menarik gitu kan. Kenapa menarik? Karena kalau dari pasti mau bahas kayak gini ya. Enggak, ya salah satunya itu memang ya kan. Maksud gue kenapa menarik, karena menurut gue ada beberapa apa ya ibarat kita bilang ya, kayak elemen lah gitu. Ada lo yang mencoba menggambarkan lo di dunia kerelawanan lo, ada yang lo menggambarkan di dunia lo berbagi melalui TikTok itu, ada yang lagi lo yang terakhir nih ada di feed lo ada berapa gue perhatiin itu kayaknya lo lagi kayak modeling gitu ya. Asik bener. Itu mah zaman gue bawa kali Li. Basicnya. Nah itu maksud gue. Nah yang mau gue tanyain itu, nih kan, lo di dunia nyata adalah lo sebagai seorang bankir gitu ya. Seorang bankir dan lo juga aktif di dunia kerelawanan gitu kan. Nah, yang gue pengen tanyain sebetulnya lo itu siapa di dunia sosial media tuh lo siapa? Lo yang sebagai tiktokers kah, atau lo entertainer sejati kah, atau lo memang seorang kayak semacam model atau apa gitu, atau lo punya kriteria sendiri yang bisa lo jabarin gitu. Karena gue orangnya basicnya itu banci foto kali ya. Bisa ngeliat kamera langsung berdiri. Sadar kamera. Jadi karena itu juga sih. Jadi karena gue basic udah tahu gue tuh orangnya senang di kamera. Awal-awal gue itu terjun di depan kamera itu 2000 berapa ya, pas zaman SM kuliah itu kayak ikut pemilihan pigeon gitulah. Tapi khusus Palembang gitu Li. Oh, lu ikutin itu? Ya, semacam abang none gitu. Kalau di sana apa namanya? Nah, jadi
Kalau di Jakarta kan Abang None. Bujang Gadis Palembang. Oh gitu. Bujang Gadis Palembang. Oh, nah lo ikutan itu. Nah, gue ikutan itu. Nah, dari situ ya gitulah nambah berkobar-kobar tuh api banci gue di depan kamera tuh kan. Makin terlatih ya. Gitu lah. Gitu, jadi dan basicnya juga gue tuh orangnya nggak bisa diem ya, jadi pengen apa ya, menghibur orang juga kali ya. Jadi alhamdulillah sekarang banyak platform-platform yang bikin gue makin berkobar lagi. TikTok. Tapi gue di TikTok itu nggak berani ngedance kayak orang-orang banyak itu, kebanyakan orang. Soalnya udah sadar budi juga ya, budi kita udah poco-poco gini ya. Lu lagi. Iya, lo di TikTok ya. Kalau di TikTok kan lo ngambilnya kan bukan yang dance-nya kan, tapi yang apa sih istilahnya, yang voice over atau parodi gitu kan. Lip sync. Iya, lip sync gitu kan. Iya. Dan menurut gue tuh menarik gitu loh. Gue lebih kasarnya, gue penikmat aja ya. Di Instagram kan kadang ada di explore-nya gitu kan. Nah, gue lebih suka yang kayak gitu. Jangan pas gue lihat handphone lo ada TikTok juga, jangan. Gak ada. Kalau itu gue berani di privat lagi. Biar gak ketahuan kan. Nggak, kalau itu gue berani jamin. TikTok gue nggak. Gue belum sempet download. Gitu, karena gue nggak tahu gue mau ngapain. Asik. Ya kan. Belum tahu aja mau ngapain. Mungkin kalau ada undangan gitu yang menarik ya boleh lah. Asik. Nah berarti itu. Sekarang juga banyak yang kayak influencer, kayak motivator, udah beralih ke platform TikTok semua sekarang. Oh gitu ya. Jadi mereka menggunakan platform TikTok itu buat bagian dari kontennya mereka juga gitu ya. Ya kayak Mary Riana, udah iya. Mario Teguh, udah TikTok. Mary Riana gue pernah lihat tuh. Oh, Mario Teguh juga pakai platform TikTok. Yes. Widih, keren ya. Nah itu jadi sebenarnya tuh lu di dunia sosial media tuh lu tuh siapa? Lu menggambarkan diri lu tuh sebagai apa di dunia sosial media gitu? Siapa penghibur ya? Aku seorang biduan. Bang Ipul. Penghibur kayaknya. Penghibur aja lah ya gitu. Enggak, jadi menurut lo kan ada orang yang dia mencoba menjadikan sosial media itu kayak alternya dia gitu kan. Dia dengan sisi lainnya atau enggak dia yang sesungguhnya, dia nggak bisa menjadi dirinya di dunia nyata. Nah dia cuma bisa menjadi dirinya ketika di sosial media, karena ada kayak gitu. Nah iya benar juga sih, soalnya kan gue di dunia kerja nggak mungkin petakilan kayak gitu kan. Hancur gue, nasabah gue. Mana lo di bank lagi kan, bank BUMD lagi, petakilan, kelar urusan lo ya. Makanya. Oh gitu, jadi lo mencoba mengekspresikan. Tapi ada aja nasabah gue kan, Mas Rizky coba dong upload lagi TikToknya. Waduh, dipantau lo. Tapi sejauh ini dunia kerja lo nggak ada yang terlalu komplain kan dengan kegiatan sosial media lo? Nggak ada, untungnya nggak ada sih. Malah kemarin gue terakhir promosi tentang produk jasa perbankan bank gue kemarin di TikTok. Dan itu dibolehin. Nah itu sambutannya baik sih. Wah gila lo. Lu bener-bener bisa jadi ini ya, bisa jadi brand ambassador langsung gak langsung lo. Brand ambassador jauh. Bank BUMD, tapi khusus cabang lu doang gitu. Iya sih memang.
khusus cabang lu. Nah, jadi gini, dari semua kegiatan lu di sosial media itu ada macam-macam kan lah ya. Dari sekian banyak kegiatan lu di sosial media, mungkin ada gak salah satunya yang menurut lu itu ini tuh gue sebenarnya gitu loh. Yang menurut lo banget Ya, yang di TikTok kah, kegiatan. atau yang lo modeling kah, atau yang lo Ya, yang di TikTok sih. yang TikTok tuh lo jadi kalau gue ngelihat TikTok lo secara langsung dan gak langsung itu menggambarkan bahwa ya lo tuh begitu, kepribadian lo seperti itu gitu loh, gitu ya. Iya, benar, Li. Oke, siap. Enaknya orang di TikTok juga netizennya itu tipe-tipe yang santuy ya. Tipe-tipe nggak kayak yang toxic netizen kayak di Instagram ataupun di Twitter, enggak. Enaknya orangnya santuy-santuy semua sih. Oh, di TikTok kayak gitu ya. Kalau di Instagram karena orangnya 11-12 sih yang makin. ya iyalah. Ya iyalah, lo masuk situ berarti lo jadi ibarat TikTok itu kayak sebuah apa ya, kayak sebuah ruang kelas. Kalau lo masuk situ ya lo bagian dari kelas itu gitu ya. Jadi murid di kelas itu gitu kan. Lo nggak boleh jadi murid kelas lain, tapi nggak boleh jadi murid kelas lain tapi di dalam kelas itu kayak gitu. Nggak kayak Instagram itu kan jadi Instagram itu kayak sebuah halaman tempat berkumpulnya semua orang dari berbagai macam angkatan, berbagai macam kelas, macam-macam lah gitulah. Nah, terus dengan TikTok lo itu, apa itu salah satu cara lo bertahan hidup di dunia modern gitu loh, biar buat lo mengekspresikan diri lo? Iya, buat tahu TikTok itu jadiin kayak stressless gue nya juga. Jadi ngebuang stres itu di TikTok. Soalnya kan mau kumpul bareng orang-orang gila, kalian kan udah nggak bisa lagi terus sekarang. Kayak kalian lagi lo bilangnya. Lo termasuk dong. Masuk. Aduh. Oke, nah tadi kita udah bahas mengenai kehidupan lo di sosial media lo yang menurut gua bener-bener unik, bener-bener variatif ya kan. Dalam satu waktu lo bisa fokus nge-share atau di feed lo itu mengenai hal TikTok. Satu saat lo langsung ngerubah gitu kan. Ya ngerubah yang lain-lain, tapi semua itu emang ya lo ngerasa dengan sosial media itu dan platform TikTok itu ya tempat lo mengekspresikan diri lo, di mana di dunia pekerjaan lo kasarnya dalam tanda kutip lo dikekang gitu kan, dalam tanda kutip dikekangnya gitu. Oke. Menurut gue emang menarik banget sih gitu loh. Gue punya temen yang ya literally beneran menghibur gitu kan. Kayak dulu gue pernah bilang kalau ada story lo sama storynya si Eco, mungkin gue lebih milih story lo kalau isinya TikTok lo gitu kan. Jadi balik lagi, lo buat gua, lo tuh salah satu kawan perantau yang benar-benar hidup di Jakarta gitu kan. Tadi lo sempat singgung kenapa lo akhirnya bisa ngerantau ke Jakarta karena lo dimutasi, tapi mutasinya malah ke kota gitu ya. Nah, awal lo pindah pun lo bisa dibilang lo kayak dapat bantuan dari teman-teman yang lo kenal dari kegiatan-kegiatan kerelawanan ya sebelum lo pindah ke Jakarta gitu ya. Iya. Nah, awal sekali lo pindah ke Jakarta gitu, ada cerita menarik gak? Hal atau cerita kejadian-kejadian unik gitu awal lo pindah ya kan? Otomatis secara langsung dan gak langsung lo bisa dibilang kayak cross ini dong, apa sih namanya? Cross adat dan budaya culture dong. Shock ya? Iya, culture shock. Ya. Itu kayak gimana? Kalau culture shock sih nggak ada sih. Paling gue kebul aja sama ojol. Serius lo?
Jadi gue tuh pernah apa namanya pesan tujuan gue mau ke Mall Kelapa Gading ya. Aha. Mall Pondok Indah apa Kelapa Gading? Pondok Indah kayaknya. Pondok Indah jauh lumayan. Naik itu dulu Uber. Ah. Dari Gajah Mada ke Pondok Indah kan. Nah, entah kenapa si Uber Grab Ubernya itu ngetopin gue di Gancit. Oke. Katanya dia nih, Mas ini udah nyampe yang Mall Pondok Indah di belakang mall ini kok, katanya tinggal jalan aja. Soalnya ini kan kemarin tuh memang macet banget. Ya udah, karena gue nggak tahu tempat ini ya, jadi gue nurut aja. Pas gue itu nanya security, Mas dari Gancit ini mau ke Pondok Indah jalan mana ya? Masih jauh Mas. Lah gue dikibulin jadi di situ. Gila lu, dari Gancit Pondok Indah jauh banget. Gancit sebelah mana? Nah terus akhirnya gimana lu? Makanya gue langsung telepon call centernya Uber, gue aduin tuh. Sakit hati gue cuy. Gila. Nah orang disuspend kali langsung ya? Nah, gue langsung aduin aja, sakit hati gue. Terus lu tetap lanjut ke Pondok Indah dari Gancit? Iya, tetap lanjut. Akhirnya gue naik Grab motor kan, soalnya itu lagi macet banget memang. No. Itu hari apa kejadiannya? Weekend ya? Jumat sih gue kemarin. Oh Jumat. Langsung balik dari jam kerja kan, gue langsung cus ke sana. Oh gila, dan lu sendirian lagi, tanpa lu tahu arah jalan. Lu emang demen berpetualang atau gimana maksudnya? Nah gue itu juga bingung, gue tuh orangnya kadang pengen diem di rumah, kadang nggak bertahan di rumah gitu loh. Gimana apa yang mengkondisikan lu sampai akhirnya lu ngerasa lu pengen diem di rumah? Nggak tahu, mood doang sih, gue orangnya moody sih orangnya. Asik moody. Kok gue geli ya kalau denger lo bilang moody ya? Moody Woodpecker. Woody. Gue tahu tuh kartun favorit gue dulu tuh. Orang dulu. Ketahuan kan umur lu juga. Yang ketahuan juga sih mungkin karena logat gue tuh bukan logat orang Jakarta pada umumnya ya, kali pada saat itu. Jadi mungkin gue kayak dibego-begoin sama ojol gitu ya. Emang lu sebenarnya awal pindah ke Jakarta itu tahun berapa? 2016. Ya belum, lumayan berarti 4 tahunan ya. Ya masih. Oke. Tapi sebelumnya lu udah pernah kan ke Jakarta atau emang belum pernah sama sekali? 2013 itu gue ke Jakarta stay 4 bulan terakhir. Wih, lama juga 4 bulan stay. Oh, itu dalam rangka? Dalam rangka pelatihan yang bang yang sekarang yang dulu kan ngelamar, jadi pelatihannya OJT-nya 4 bulan. Pelatihannya 4 bulan, dan itu juga kita kan pelatihannya ada tiga daerah tuh kemarin bang ini buka, Makassar, Pekanbaru sama Palembang. Jadi pada saat dulu belum ada taksi online ataupun ojek online ya. Iya. Jadi dulu kita juga pernah sempat berantem sama orang taksi, itu kan taksi. Gara-gara diputerin tuh. Kita dulu mau nongkrong di Kemang, Cila, Kemang. Anak kau. Terus? Jadi diputer-puterin tuh sama orang taksinya. Karena mungkin kita tuh orang 4 di taksi itu. Itu anak orang Palembang semua kan. Jadi kita kan udah biasa ke Kemang. Jadi mungkin karena orang taksinya pas lihat penumpangnya itu ngomongnya bahasa daerah. Jadi diputer-puterin tuh kemarin. Jadi teman gua ribut, gua juga ikut ribut kan. Pengen tonjok sama orang taksinya. Serius lu?
Wah gila lo. Emang sebenarnya gini Ya loh. mungkin katanya anak daerah. Iya. Kadang masih ada aja sih yang oknum-oknum itu yang apa? Yang memperlakukan orang daerah ya. Seperti itu dikira orang daerah itu ya Hmm. ya cuma dimanfaatin aja gitu. Bahkan gue pun juga pernah ngerasin kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang dibawa kemana gitu. Dia dibodoh-bodohi lah kasar gitu kan, dibodoh-bodohi gitu. Hmm. Cuma pengalaman itu yang menjadikan salah satu apa sih? Salah satu cara kita buat bertahan hidup gitu ya. Ya, Hmm. Nah, sebenarnya gue pengen tahu lu oke lah, lu asli Palembang ya berarti ya? ya asli Palembang. Asli Palembang. Nah, lu di sana tuh kayak gimana sih sebenarnya kehidupan lu? Lu SD gimana? Lu SD sampai SMA zaman sekolah itu Gua SD itu madrasah ya. serius lu? Makanya orang muka gua tuh gimana Tar kan? dulu, tar Iya. dulu, tar dulu. Gue mau minum sampai gak jadi nih. Gue udah keselak nih. Gila lu. Lu anak madrasah lu. Gua SD. Gua anak madrasah cuy. Wah gila. Iya terus. Gua SD madrasah, SMP di eh, apa namanya, sekolah-sekolah dalam komplek Pertamina. Terus SMA-nya SMA negeri biasa. Oh. Dan gue itu karena gue tuh anak bontot ya, jadi anak bontot yang manjanya minta ampun sama emak kan, nggak bisa lepas dari keleknya emak. Iya. Tahu-tahu SMP itu gue sekolah jauh banget di paling ujung Palembang. Hah? Paling ujung Palembang. Jadi gue naik bus itu berhenti terakhir itu gue baru turun. Gila lu. Buset. Jauh banget gue. Dan itu gue kan dulunya tuh mabok dari mobil ya. Jadi gue tuh nggak bisa naik mobil, mabok aja, muntah aja bawaannya. Jadi karena itu saking jauhnya, gue sampai turun pertama kali itu sampai 2 kali turun. Gila. Muntah-muntah, naik bus lagi, terus turun lagi, muntah-muntah, naik bus lagi. Jadi turun cuma buat muntah doang ya? Dan itu nggak diantar sama emak gue sendirian langsung. Gila. Itu SMP tuh? SMP. Buset. Terus SMA-nya nggak jauh dari situ. Tapi karena dari SD itu udah bergelut di bidang pramuka, SMP juga pramuka, SMA juga rencananya mau berhenti dari pramuka, tapi tiba-tiba pembina pramuka SMA 4 pas gue sekolah itu nyari anggota pramuka karena nggak ada yang daftar pramuka kan. Mungkin pada saat SMA anak baru kelas 1 kan nggak ada yang daftar pramuka, jadi ditunjuklah karena lo punya latar belakang pramuka, orang-orang siapa dulunya SMP pernah pramuka. Gue nggak mau nunjuk karena gue udah bosen kan dari SD SMP pramuka mulu kan, nggak mau nunjuk. Tapi ada temen gue yang satu SMP ini bilang, Pak dulu pernah SMP-nya pramuka. Kejebak. Jadi mau tunjuk lah dari situ masuk pramuka lagi. Oh, berarti lo anak pramuka ya? Gila, di daerah lo tuh mengalir pramuka sejati ya? Apa istilahnya kalau panggilan buat pramuka? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia cuy. Gokil. Aduh, jujur gue belum pernah ikut pramuka gitu loh. Cuma kalau gue pernahnya ya pas Gibra, tapi ikut seleksi aja gitu kan. Ikut seleksi buat ngeramein, ikut seleksi. Ya kalaupun keterima gue bakal ngundurin diri gitu loh. Karena gue dari dulu kurang minat gitu kan. Itu juga ikut seleksi gara-gara guru gue ya kan. Guru gue ngeliat gue ya kan. Nah. Tapi karena dulu pramuka SMA gue itu orangnya sedikit, paling cowok 1 regu, cewek juga 1 regu. Jadi kan berapa tuh orangnya, paling 7 kan, cowok 7, cewek juga 7. Berarti lo kegiatan. Jadi karena ngerasa kayak
kayak manusia pilihan, jadi kita tuh akrab banget sampai sekarang tuh udah kayak saudara sama mereka, Gila, udah kayak keluarga gila, aja. gila. Hmm. Gila sampai sekarang masih akrabnya udah bener-bener kayak saudara. Tapi bukannya kalau Hmm. pramuka itu memang persaudaraannya itu lebih apa? Lebih kental ya? Lebih solid. Lebih solid kan ya? Gue tau kayak gitu bahkan sampai sudah Ya soalnya kan berumur pun kita tema bareng, masak bareng, udah kayak ya udah kayak kegiatan kita sekarang kali, oh. nginep bareng. Nah, lu waktu pramuka itu kelebihan lo apa? Kan pramuka ada macam-macam tuh ya, kalau nggak salah kan. Ada yang apa? Gue Menyulam. paling Apa sih? Ada menyulam ya? Menyulam itu iya, apa gue sih? nggak bisa. Yang tali temali Iya, terus apa lagi gitu. gue paling dulu pas ya kalau tali temali ya wajib lah ya pramuka ya pasti tahu. LTBB karena nggak ada orang jadi pas 7 itu 6 anggota satu danru kan udah pas kan jadinya kan. Gue anggota doang tapi pas kayak lomba cepat tepat gue sering ikut. Gue paling cepat tepat doang sih, lomba cepat tepat, lomba. Bentar, ya lomba tentang cepat tepat itu pengetahuan pramuka ngapain? doang. Cepat tepat itu kayak gimana? Ngapain? Tentang pengetahuan pramuka, pengetahuan umum kan pada saat kita lomba kan kayak jamda, jamnas, jambore gitu kan pasti banyak kegiatan kan ada lomba cepat tepat. Kayak semacam cerdas cermat ya ibaratnya. Iya, cerdas beda ya bahasanya. Aku bingung. Iya, cerdas cermat. Kalau gue cepat tepat. Oke, nggak apa-apa. Kayak gitu aja sih kan. Oh, berarti lu selama paling tinggi gue itu ikut dulu pas pramuka kan banyak satuan karya ya. Ada yang Saka Bahari, Saka Bayangkara, Saka Bakti Husada, Saka Wana Bakti. Nah, temen gue itu ikut Saka Bahari sama TNI Angkatan Laut. Serius tuh latihannya gitu? Oh, kalau lu? Sehari itu minimal kalau satu kesalahan itu 20 kali push up. Bayangin pas untuk masih SMA udah latihannya kayak gitu. Edan. Nah, lu ikut satuan apa? Gue Saka Bahari sama Angkatan Laut. Beneran sama Angkatan Laut itu berarti lo latihan nih? Iya, sama TNI Angkatan Laut. Nah, temen gue itu ikut Saka Bakti Husada sama Dinas Kesehatan. Itu enak banget pakai di mes. Dikasih makan. Oh, itu tim medis gue lah ya, sial. tim medisnya ya. Tapi ada gue Saka Bahari sama TNI Angkatan Laut. Itu pun ada kejadian lucu pada saat itu kita dibangunin malam-malam buat kumpul, tahu-tahu disuruh lepas baju sama lepas celana. Tapi memang pada saat tidur itu udah dikasih tahu pakai boxer segala macam, pakai daleman ya buat. Nah, terus seluruh baju yang udah kita lepas itu dikumpulin semua, baik cewek ataupun cowok dijadiin satu. Nah, kita rebutan pakai apa namanya, ngambil bajunya itu kan. Gua dapet baju kok tapi celananya rok. Dan itu harus lo pakai lagi. Karena nggak muat, karena gua nggak muat, jadi roknya tuh gua sobek aja. Bodoh amat. Lah terus gimana? Lah tuh cewek yang punya rok gimana? Untungnya kan memang udah dikasih tahu bahwa baju pramukanya itu tiga style. Tapi karena kemarin untungnya dapat pinggang yang pas, cuman roknya aja nguncup kan, jadi gue sobek aja roknya. Terus yang punya rok gimana? Dia udah rela-rela aja ya gitu? Ya pasti rela aja deh. Ya. Itu banyak yang nggak kuat, minta jemput sama orang tuanya, itu berapa puluh ya. Emang berapa hari sih? Berapa 2 minggu ya? Pelatihan itu? Seminggu gue kemarin. Seminggu? Di mana itu lo? Seminggu.
di bumi perkemahan di Palembang sih, di Intelaya. Oh, 3 jam dari Palembang. wih gila. Terus orang tua lo begitu tahu lo jadi anak pramuka, ada rasa kebanggaan tersendiri nggak atau gimana? Atau sebenarnya lo nggak dibolehin? Nggak dibolehin sih, awalnya Serius? pas SMP itu awal kali ikut kemah. Ya, awal kali ikut kemah itu pas SMP ya. SMP. Jadi ngomong sama mama dulu boleh, sama mama boleh, sama ayah juga boleh. Tapi karena dulu tinggalnya sama nenek masih ada almarhum, itu nggak boleh sama nenek gue. Nah itu biasanya gue yang tuh jadi masalah ya. Cowok tapi gue tuh kayak cowok tapi anak pingit gitu loh. Jauh sudah suruh balik aja di rumah. Ada jam malam lah, jam 9 harus udah di rumah. Gak boleh nginep gitu ya. Anak jam 5 udah suruh stay di rumah. Gila lu. Makanya udah kayak anak pingit. Jadi gue nelponnya tuh pas udah di kemah, di bumi perkemahan, baru gue telepon. Gue udah di bumi perkemahan, jadi mau nggak mau, nenek tuh udah ikhlas. Tapi pas lo pulang dari perkemahan itu, pulang ketemu nenek lo, apa respon, tanggapan pertamanya? Biasa aja sih, karena mungkin udah jelasin sama mak gue kan, gue juga sama mak gue kan udah ngomong kan, jadi nggak kemana-mana jadinya. Kirain ditungguin gitu kan, bilang anak durhaka lu ya. Kagak ya? Nah, enggak lah. Kehidupan zaman sekolah lu kayak gimana sih? Di sana ada kayak semacam tawuran gitu nggak, yang kayak hal-hal kayak gitu? Enggak, tapi karena gue tuh tinggalnya di daerah, kalau istilahnya kalau di dekat terminal Bayangan di Palembang, di bawah jembatan Ampera. Jadi yang gue denger, yang ngebangunin gue itu bukan kayak ayam berkokok gitu, bukan. Terus apaan? Tapi teriakan orang kena jambret. Oh, gila lu. Gitu. Dulu soalnya kan Palembang tahun 90-an kan masih rawan banget ya. Setiap hari itu nggak pernah absen dari patroli Indosiar kan. Ada aja berita pembunuhan. Patroli lagi. Anjir, patroli. Untung bukan buru sergap ya. Sekarang jadi 86 ya kan di net. Gila. Gitu. Jadi udah terbiasa sama. Terus gue juga udah mulai ngerokok tuh dari SD. Wih, gila. SD ngerokok. Keras hidup lu emang ya di sana ya. SD ngerokok, tapi nggak pernah ketahuan sih. SMP juga pernah minggat sebulan full, nggak pernah masuk sekolah. Tahu-tahu masuk ulangan tengah semester aja. Lu minggat kemana? Sebulan? Nggak tahu, sama teman-teman gue di lingkungan itu aja tuh. Pas kita tuh meeting pointnya di Pangkal, di Jembatan Ampera kan, nunggu bus. Nah, pas ketemu sama teman-teman itu, yuk nggak usah sekolah, kita kemana gitu. Terus kemana gitu. Oh, madol ya. Kalau anak sini bilang madol. Cabut. Sebulan lo gitu. Paling main PS, terus ke taman-taman tengah kota, terus ke mall cuman mainin liftnya doang, naik turun. Kayaknya itu salah satu mainan ini ya, mainan yang jadi apa sih, tolak ukur buat anak-anak yang hidup di tahun 90-an itu, ngelihat lift itu, sampai akhirnya kalau nggak salah tahun 90-an itu di mall itu, di lift itu ada penjaganya dibikinnya gara-gara sering dipakai buat mainan kayaknya deh. Gak di mana-mana ya kan? Gak di mana-mana. Makanya di depan tulisan mall sekarang, mall dulu anak sekolah nggak boleh masuk ya. Iya bener. Gila. Gue kalau masuk mall harus benar-benar buka gue bawa seragam ganti gue. Kalau nggak seragam ganti. Nah tapi pernah gue minggat itu, nggak
nggak karena nggak tahu tujuan, jadi gue tempat bibi gue adik Ya? dari almarhum bokap gue. Iya. Hmm. Dan jaraknya tuh nggak jauh dari rumah gue. Itu bukan minggat namanya, numpang. Itu numpang makan. Tapi ketahuan sama nyokap gue. Abis Ya lu. Aduh. Itu pas berapa itu? Itu kan berapa? pas SMP. Iya, SMP. Iya. SMP tuh badar-badarnya kita. Gue juga sih ngerasain. Soalnya kita SMP itu pun kelas 3 ya, kelas 3. Nah, terus pada saat kelulusan SMP itu nggak tahu gue tuh punya nazar lagi nonton organ tunggal nih ya. Lagi nonton organ tunggal, lagi joget-jogetnya, sempet-sempetnya ngeliat ke atas tuh. Ngeliat ke atas, ada bintang jatuh, nggak tahu, dalam hati gue tuh pengen nazar kalau gue terima SMA negeri tanpa tes, gue tinggalin semua tuh kerjaan tolol gue sekarang ini, kata gue nih kan, dalam hati gue. Pas lulus, keterima di SMA negeri tanpa tes pula kan, padahal udah minggat sebulan di kelas 3. Jadi gue dari situ mulai ngedown, berubah, kasih pandangan lain sama diri gue sendiri. Udah, ini saatnya gue berubah gitu loh. Titik balik. Jadi masa sekolah pas masuk SMA gue, pas gue sekolah masuk Rohis, SMA gue udah mulai anak baik gue. Masuk Rohis segala macam. Udah mulai dari situ sih titik baliknya. Semua kerjaan gue kemarin udah gue nggak toler lagi beneran. Bener-bener tinggalin. Titik baliknya di situ ya, SMP kelas 3 itu ya. Begitu keterima di SMP. Entah kenapa tuh ada pengen lagi goyang-goyangnya dangdutan kan, ke atas ada bintang jatuh. Pengen aja gitu. Bingung kan lo. Enggak, lo kepikiran aja ngeliat apa kalau ada bintang jatuh terus lo nazar gitu, kepikiran aja gitu kan. Dari mana lo dapat ilmu itu, dari mana gitu kan. Nggak tahu, gue tuh pengen aja tuh. Lo kalau gue masuk SMA negeri, gue sambil gue kayak gini kan. Wah gila. Beneran masuk. Padahal gue tuh SMP itu karena sering madongnya kan nggak pinter ya. Ranking 20-an dari 30 siswa kan. Oke. Yang penting masih naik kelas aja lah ya gitu ya. Tahu-taunya masuk SMA tanpa tes, negeri pula kan. Kayak zaman itu kita bisa masuk sekolah negeri itu kayak suatu kebanggaan banget ya. Terserah deh mau favorit atau enggak tuh negeri, yang penting negeri dulu aja. Iya, karena nyokap gue juga, gue dari dari keluarga yang ekonominya susah ya, bisa dibilang. Soalnya gue dari SD itu seragam, buku, semuanya warisan sama dari tetangga semua. Ya ampun, beneran sampai segitunya lu? Beneran. Bisa turun-menurun gitu ya? Jadi sepatu pun warisan, kalau nggak beli sepatu tapi nomornya di atas satu nomor ataupun nomor di atas gue biar bisa dipakai di tahun-tahun berikut. Iya, biar awet, biar awet. Baju celana juga gitu lagi, di ukurannya lebih digedein dikit gitu. Kalau baju sama celana waris juga sih, Li. Gue baru beli itu SMA. Soalnya pas tetangga gue tuh udah kuliah, jadi baju seragamnya udah nggak ada lagi. Gue beli baju seragam. Lu sebenarnya berapa bersaudara sih di keluarga? Gue 4 saudara. Oke. Lu yang paling bontot. Gue paling bontot. Sama kakak gue nomor 3 itu beda 7 tahun. Serius lu? Jauh juga. Wih gila. Makanya kakak gue tuh bontot yang nggak jadi, manjaan kakak gue daripada gue. Iya, ada nggak jadi begitu.
ada lu sih katanya kan. Oh, seberapa deket lu gitu. sama keluarga, sama orang tua, sama bokap nggak ada tahun 2016 pas lu pindah ke awal. Jakarta dong? Gue pindah Oktober. Oh, Bokap akhir gue tahun, awal meninggal tahun. bulan Februari. Oh, oke. Nah, itu seberapa deket lu sama keluarga lu sebenarnya menurut lu? Dengan kelakuan lo yang dari SD, SMP Gue kayak gitu, SMA ya kan. Sampai bahkan sekarang gitu loh. Sebenarnya seberapa dekat lo sama keluarga lo? gue deket banget sih, Bener-bener deket. yang Tapi bisa paling dekat sih sama nyokap, Mhm. nyokap sama bokap gue sih. Oh, Mm. sama orang tua karena selain lo yang paling bontot gitu kan. Ditambah lagi jarak umur lo sama saudara-saudara yang lain cukup jauh gitu ya. Itu ngaruh gitu gak? Jauh, iya ngaruh. Soalnya kakak gue nomor 1 itu pas gue kecil udah pindah ikut sama mertuanya kan. Nomor 2 ngerantau juga di Lampung. Jadi gue sama kakak gue nomor 3 itu doang di rumah. Oh. Nah, terus sekarang nyokap sama kakak lo. Iya, sama kakak gue Wah, nomor 3 di rumah. makanya lo setiap ada kesempatan lo bisa balik, lo pasti balik lah ya gitu ya. Mm. Lo di keluarga laki satu-satunya atau gimana? Kita absen. Laki semua? Oh gitu. Ini makanya Laki semua. mencar semua, bakalannya mencar semua dong jadinya gitu lah ya kasarnya. Cuma tetap kalau Iya, kalau lebaran ya kumpul lagi gitu kan. ya kumpul. Hmm. Ya kalau masih ada orang tua sih ya. Ah, Tapi kalau udah nggak ada orang tua, mungkin bingung tuh lebaran. Nggak ada yang nyatuin lagi. Alasan kita balik ke kampung halaman tuh nggak ada lagi, nggak pasti. ya sama kayak gue sama adik-adik gue, jadi kan rumah peninggalan orang tua gue inilah jadi patokannya kan. Jadi adik gue kalau alasan lebaran Hmm. mudik itu ya mudiknya ke tempat gue gitu kan, tempat gue ya rumah peninggalan orang tua gue gitu kan, yang dimana secara langsung dan gak langsung Iya. gue harus berusaha ngerawatnya gitu kan, karena ini ya ada adik gue juga, kita dari sini awalnya gitu sih. Dan alasan gue ikut dunia kerelawanan di bidang pendidikan karena ngaca dari gue sendiri juga kali, Li. Oh gitu. Jadi lo menjadikan diri lo sendiri sebagai tolak ukur gitu ya? Iya, gue dulu jualan nasi uduk pagi-pagi bantuin nyokap gue gitu. Oh gitu. Jadi gue tuh pengen ngasih tahu bahwa gue yang anak tukang las gerobak sama tukang nasi uduk aja bisa, apalagi adik-adik yang di sana gitu. Maksud Oh gue gitu. gila. Lo bawa bener, jadi lo berkegiatan itu karena lo memang benar-benar membawa sebuah cita-cita lah ya, yang pengen lo Hmm. sebar gitu biar mereka juga tetap punya semangat gitu ya. Hmm. Soalnya dulu beli baju aja nyokap gue tuh nggak mampu gitu ya, sampai dapat dari waris dari tetangga gitu loh. Gile. Ini kalau nggak ada ini gue mungkin nggak pernah tahu sedalam apa kehidupan lo waktu itu gitu ya. Yang gue tahu ya Asik. bagaimana lo bahagia dengan dunia sosial media lo aja kan gitu. Tapi itulah memang Makanya gue kadang gimana tuh? makanya gue kadang lihat ponakan-ponakan gue yang udah hidup enak kan, beda sama kehidupan sama bapaknya yang kakak gue dulu kan. Mereka kayak dapat fasilitas itu mudah banget kan, nggak kayak kita dulu. Tapi dengan fasilitas yang memadai itu mereka malah terkesan manja sama apa kerasnya kehidupan gitu. Iya. Nggak ada doang yang menurut gue ya. Nah lo gimana gimana lo gimana lo sebenarnya memaknai kehidupan ini sih sebetulnya?
jadi gini, dengan lo yang datang ke Jakarta sebagai perantau gitu, dengan latar belakang kehidupan lo waktu sekolah yang sebegitu dahsyatnya sampai lo bisa nemuin satu momen titik balik segala macem gitu kan. Sebenarnya lo memaknai kehidupan itu kayak gimana sih? Kehidupan gue tuh eh, alhamdulillah selalu dikasih kemudahan ya sama Tuhan ya. Mungkin Mhm, gue dulu selalu berpikir positif. Abis SMA mau ke sini, mhm, terus mau ke sini, ke sini. Alhamdulillah semuanya terwujud semua sih. aha, Karena eh, itu mungkin efek dari berpikir positif kali ya. oke. Jadi mungkin benar kata orang tuh perkataan adalah doa. Mungkin dari situ si gue mana hidup gue. Jadi sama hidup gue harus positif thinking sendiri. Iya 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 iya. Jadi lo Mm-mm. selalu berusaha berpikir positif lah ya, di antara semua informasi-informasi yang menjadikan hal-hal negatif itu, lo mencoba berpikir positif aja dulu gitulah ya. Oh, Iya. terus gimana, kita kan ada kadang teman aja kan, gue udah berusaha berpikir positif tapi rupanya tetap aja hal-hal negatif juga, tuh gimana lo? Mungkin pesan buat teman-teman lah, pesan buat teman-teman dari lo gimana nih? Buat Mungkin memaknai pesan kehidupan yang sebegitu dahsyat gue itu. sih, kalau gue sih apa namanya, kalau bisa sebisa mungkin membantu orang lain. Kalau kita apa namanya, membantu orang, mempermudah kehidupan orang lain, hidup Aha, kita juga dipermudah kan. Kalau kita hidup ah, kita juga mempersulit orang lain, aha, ya hidup kita juga akan menjadi sulit. Gue sih nganut asas efek mirroring ya. Kita ah. kita berlaku ke orang kayak gitu, pokoknya mirroring life aja sih. Apa yang kita lakuin itu yang apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitulah ya. Iya, benar. Oke, siap. Di media sosial, Aha. itu gue nggak pengen orang tua gue yang di Palembang ataupun keluarga gue di Palembang tahu betapa mungkin gue gak makan di Jakarta, mungkin Ah, gue susah hidup. iya iya. Biarin mereka ngira gue senang, happy, gitu aja sih. Biar orang tua gue di Palembang juga nggak Nggak kepikiran gitu loh. khawatir ya, nggak khawatir terlalu banyak sama lo gitu. Ya, biar mereka mereka cukup tahu kalau lo Mereka nggak perlu tahu gue nggak makan, gue iya, nggak ini, gue kayak ini, nggak perlu tahu mereka. gila gila. Oke, Kidut, by the way, mungkin suatu saat kita kita perlu ngobrol lebih lanjut lagi buat sharing-sharingnya. Ini sungguh ini jadi salah satu pengalaman terbaik gue Ya, gitu kan, bisa ngobrol deep talk segini dalamnya gitu kan. Selama ini kan kita kalau ngobrol ya udah bercanda aja, seru-seruan aja gitu kan. Sampai akhirnya kali ini gitu kan, undangan yang dadakan ini bener-bener lo manfaatkan sebaik mungkin, dan gue pribadi ngucapin terima kasih banyak buat informasinya, buat pengalamannya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Kido, terakhir sama-sama. ada Makasih juga lagi Pak Uli. ada pesan lagi buat teman-teman yang nonton atau nanti aja lihat di sosial media. Siap, lihat aja di sosial media. Siap kalau gitu. Oke kalau gitu. Siap. Oke, Kidut. Siap. Sebagai penutup, terima kasih banyak sudah mau sebangku sama gua. Semoga ini bukan terakhir, suatu saat kita ngobrol lagi. Sebangka aja ya, jangan seranjang ya.